Visi pengembangan jangka panjang ITB hingga akhir 2025 adalah terwujudnya The Culture and Tradition of Excellent ITB. Suatu perguruan tinggi dengan kultur dan tradisi riset dan pengembangan yang unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang bertaraf dunia. Dalam mewujudkan visi pengembangan jangka panjang tersebut, ITB telah mengembangkan program-program penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta inovasi dan telah menghasilkan produk-produk unggul. Di antaranya adalah Sistem Informasi Cerdas Agribisnis. Sistem Informasi Cerdas Agribisnis atau SICA yang dikembangkan oleh Dr. Armi Susandi dan tim dari Program Studi Meteorologi Institut Teknologi Bandung adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas agrikultur dari hulu hingga hilir, yang terdiri dari informasi prediksi cuaca dan prediksi iklim curah hujan, informasi kalender tanam terpadu dengan sistem pendukung keputusan pertanian, serta peringatan dini untuk mengantisipasi bencana, terutama banjir dan kekeringan di suatu wilayah. Sistem informasi ini berbasis website dan dapat menggunakan aplikasi Android atau iOS sehingga dapat diakses di setiap daerah yang memiliki jaringan internet. Pengembangan tangan bionik. Tim riset biomekanika dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB pada tahun 2019 ini telah mengembangkan tangan prostetik dengan harga terjangkau bagi penyandang amputasi transradial. Tangan bionik yang dikembangkan memiliki 5 buah jari atau mekanisme 6 batang yang digerakkan oleh 6 motor servo, 2 untuk ibu jari dan masing-masing 1 motor untuk jari lainnya. Surface Electromyography atau SEMG digunakan sebagai sensor aktuasi dan pada ujung masing-masing jari diberikan sensor gaya sebagai sensor umpan balik. Tangan bionik yang telah dikembangkan berhasil melakukan 7 pola genggaman yang berbeda. Business Continuity Planning (BCP) kawasan wisata Pangandaran. Bisnis pariwisata merupakan sektor terdampak apabila terjadi tsunami. Oleh karena itu, Dr. Harkunti P. Rahayu dan tim mengembangkan Business Continuity Planning dengan menggunakan 8 variabel resiliensi. Dari hasil yang diperoleh, tingkat resiliensi Kabupaten Pangandaran terhadap tsunami adalah sebesar 33,71%. Berdasarkan temuan tersebut, dikembangkan Business Continuity Planning atau BCP yang memperhatikan aspek mitigasi bencana tsunami yang dapat diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang kawasan bisnis pariwisata kawasan Pangandaran. Pengembangan instalasi air bersih untuk pengungsi gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat. LPPM ITB telah melakukan pengeboran sumur dan membangun instalasi pompa air pada beberapa lokasi pengungsian gempa yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tujuan pembangunan instalasi pompa air tersebut adalah untuk menyediakan suplai air bersih bagi para pengungsi. Lokasi pengeboran ini berdasarkan data penampang 2 dimensi tomografi resistivitas dan water table yang telah disurvei oleh tim LPPM ITB, sehingga memudahkan tim pengeboran untuk menentukan kedalaman sumur bor. Pemodelan desa cerdas atau Smart Village berbasis komoditas pisang di Desa Pancasari, Bali. Desa cerdas atau Smart Village merupakan suatu upaya memanfaatkan sumber daya lokal guna memenuhi kebutuhan warga lokal melalui perangkat teknologi yang lebih inovatif sebagai pendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dalam beberapa tahap seperti diskusi dan sosialisasi dengan para staf dan warga desa, penanaman dan pembangunan perkebunan pisang terintegrasi, pemetaan desa Pancasari dengan menggunakan pesawat tanpa awak, serta pengambilan informasi distribusi dan perdagangan buah pisang. Pemanfaatan sampah plastik menjadi produk bernilai jual. Sampah kresek plastik di Kota Bandung sudah menjadi masalah kota. Pendapatan dari hasil pencucian kresek plastik agar dapat dijual kembali tidak terlalu signifikan. Dengan intervensi desain dan teknologi tepat guna, sampah kresek plastik dapat diubah menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi dan juga menjadi sarana pemberdayaan bagi ibu-ibu PKK.
Dengan pengembangan program penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta inovasi tersebut di atas, diharapkan ITB dapat menjadi lembaga akademik yang unggul dengan keberadaannya sebagai simpul jaringan nasional maupun internasional. Hal ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam meningkatkan daya saing dan martabat bangsa Indonesia.